Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Septiani Rahmawati dengan NIM 235211176 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, teman-teman tahu nggak sih tantangan dan masa depan ilmu itu? Kalau belum tahu, mari simak videonya. Tahu nggak sih kamu, apa aja sih tantangan dan masa depan ilmu itu? Nah, kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Akhirnya, muncullah kesepian dan keterasingan baru yang membuat mereka kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam dirinya. Dari uraian tersebut, apa aja sih dampak negatif teknologi terhadap manusia itu? Dampak negatif teknologi terhadap manusia yang pertama ialah pergeseran atau pergantian manusia. Misalnya, fungsi otot-otot besar manusia yang di dalam pekerjaannya diganti oleh hasil teknologi, sehingga manusia mengalami atrofi. Misalnya, seluruh fungsi manusia dapat diganti oleh robot, sehingga manusia tergeser dari pekerjaannya. Yang kedua adalah kebebasan terkekang. Makin banyak hal yang dapat dibuat, tetapi keinginan manusia yang dapat dicapai hanyalah sedikit. Manusia dalam banyak hal harus menyesuaikan diri dengan alat-alat dan sistem. Dampak negatif yang ketiga ialah kepribadian terhimpit. Manusia cenderung terdesak menjadi manusia massa yang uniform dengan privasi yang makin kurang. Ia menjadi bagian kecil dari perencanaan sentral dan ia harus berpartisipasi di dalamnya. Yang keempat ialah objektivitas manusia atau dehumanisasi. Manusia dianggap sebagai hal yang objektif, diurai-urai, hanya hal-hal yang dapat diukur atau dihitung saja yang dapat diperhatikan. Sedangkan yang lain-lain dianggap periferal dan tidak menjadi perkembangan dalam usaha-usaha pengembangan, pendidikan, dan pengikatnya. Kelima adalah mentalitas teknologis. Hal ini tercermin pada kepercayaan yang berlebihan pada alat. Seolah-olah segala sesuatu dapat dipecahkan oleh teknologi dan sesuatu akan lebih meyakinkan kalau dilakukan dengan peralatan dan disertai angka-angka. Nah, setelah tahu dampak teknologi bagi manusia, teknologi juga berdampak pada lingkungan loh. Apa aja sih dampaknya? Terkurasnya sumber daya, eksploitasi SDM untuk kebutuhan hiperkonsumsi, gangguan iklim, pencemaran lingkungan, beban lebih informasi, ketidakseimbangan informasi akan mengakibatkan ketegangan. Konsumsi tinggi dan massal, hanya menjadi konsumen barang-barang dari negeri mewah. Destruksi dan kepunahan spesies hewan dan tumbuhan. Nah, kita dapat melakukan usaha untuk meredam pengaruh negatif dalam kemajuan teknologi. Itu sebagai berikut. Yang pertama, rehumanisasi. Pendidikan atau dalam pendidikan itu kita dapat menanamkan etika. Yang kedua, kemampuan memilih. Penggunaan etika dalam mengembangkan keilmuan yang manusiawi dan tidak. Dan yang ketiga, menggunakan etika untuk menjamin keadilan nasional dan hak bangsa-bangsa. Nah, problematika filsafat ilmu dewasa ini antara lain, filsafat ilmu membantu para ilmuwan menyadari keterbatasannya sehingga tidak terperangkap dalam organisasi intelektual. Filsafat membantu ilmuwan terbuka untuk saling menyapa dan mengarahkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk kepentingan umat manusia. Filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmu membantu seseorang menjadi kritis dan menghindarkan diri dari sikap salipastik, menganggap bahwa hanya pendapatnya yang benar.
Filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis atau rasional, sehingga dapat dipahami dan digunakan secara umum. Filsafat ilmu menyadarkan ilmuwan agar tidak terjebak dalam pola pikir menara gading, yakni hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkan dengan kenyataan yang ada di luar. Nah, dari penjelasan video tadi, kita tahu bahwa perkembangan iptek mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Filsafat ilmu sebagai dasar bagi pengembangan iptek harus turun pada kontekstualitas supaya keadaan akan pemanfaatan teknologi tetap pada koridor kepentingan bersama. Pengembangan dan penerapan iptek juga harus dikendalikan dengan didasarkan pada filsafat ilmu supaya adanya etika ilmiah supaya tidak semakin jauh dari nilai-nilai etik, moral, dan agama. Kita sebagai manusia harus menyadari apa yang seharusnya dikerjakan atau tidak dikerjakan untuk memperkokoh kedudukan serta martabat manusia yang seharusnya, baik dalam hubungannya sebagai pribadi dengan lingkungan dan sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Tuhannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tantangan dan masa depan ilmu. Terima kasih, saya Septiani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.